sih karena kroto tau nggak sih belum sih. Buat gimana nih kok? Saya kok kroto sih mau nih bisa. Selamat siang Mas Andreas. Selamat Kita siang ketemu Mas. lagi, tentunya kita masih bahas-bahas tentang Shogun ya Mas ya. Nggih. Dan denger-dengar ini kayaknya masih anget banget Mas Mm-mm. Andreas baru saja memproduksi Nexstar sendiri ya Mas ya. Iya. Khususnya untuk burung Shogun, dan saya pengen tahu nih kupas-kupas sedikit untuk pakannya. Sebenarnya ini manfaatnya di Shogun gimana sih Mas untuk pakan Mas Andreas? Kalau pakan ini yang jelas saya udah coba di burung saya sendiri dari 1 tahun lebih lah, 1,5 tahun yang lalu. Itu dari dari sesudah Anif komunitas Shogun yang pertama di Kebumen. Nah, itu saya coba-coba, dan saya setelah saya coba saya pakai itu terus, nggak pernah ganti sampai sekarang. Itu ya alhamdulillah, dari dulu ada burung namanya Alvaro, terus ada Janoko yang dulu pakai Black Monday itu sampai sekarang sudah laku ya. Itu ini sekarang terus lanjut ke trotol, ada lagi satu di rumah, itu juga progresnya tetap ada sih. Pakai pakannya itu terus saya. Berarti ini biasanya di burung bikin apa, makin power atau gimana sih Mas untuk pakan? Kalau untuk di pakannya saya itu perubahan yang saya alami dari merawat punya saya sendiri ya, Shogun, itu dari segi suara yang mungkin tadinya misalkan powernya agak kurang bisa sedikit bertambah, lebih jernih lah. Terus untuk tenaga juga sedikit lebih progresnya lebih agak lumayan. Itu kalau cara untuk gantangan itu ya 2-3 sesi kuat lah. Kuat ya. Sama kondisi tubuh untuk jadi jaga kondisi tubuh juga, biar kalau misal kayak musim dingin kayak kemarin itu yang dingin banget, itu burung masih tetap terjaga kondisinya, nggak sampai gembung banget, nggak sampai yang terlalu sampai sakit lah istilahnya. Baik, seperti gitu. itu. Untuk contoh pakannya ada Mas? Ada, ini saya bawa. Oke, warnanya kuning ya Mas ya? Nexstar ya. Kuning. Ini dipakai harian apa gimana sih Mas? Kalau ini harian, saya tiap hari pakainya, tak bikin ini terus, nggak ganti-ganti, nggak ganti susu, nggak ganti air gula, nggak ganti pakan lain. Saya pakainya cuma murni pakai ini tok. Itu saja. Ada pakan pendamping lain mungkin? Kalau pendamping itu saya pakannya tak campur sama kuning telur, nanti jadinya kayak gini. Oh, itu. Itu makanya kalau di video-video saya itu kalau upload di Facebook, itu pakannya kuningnya kayak gini. Itu karena ada kuning telurnya. Itu karena saya posisinya kerja, kadang nggak cover beli kroto, atau pas lagi kroto habis, itu saya amankannya pakai kuning telur. Jadi berarti biar kalau Mas Andreas pakai pakan yang dicampur dengan kuning telur, tidak perlu dikasih pakan sampingan kroto Mas? Iya, jadi itu tetap ada takarannya sih. Misalkan kayak botol segini, itu pakai 1 kuning telur itu cukup. Itu nggak bikin kurus. Sudah pernah tak coba, itu tanpa kroto, saksinya ya banyak di anak-anak Kebumen. Itu 6 bulan sama sekali nggak tak kroto, cuma pakai pakan tak kasih kuning telur ini, burung tetap gemuk, nggak kurus sama sekali, dan nggak ada campuran susu ini sama sekali nggak ada campuran susu. Jadi cuma di pakannya Mas Andreas bikin nggak ada susunya Mas? Nggak ada, murni. Makanya ini bening kan, ini bening. Ya, di sebelah kiri yang tanpa ini tanpa telur, kuning telur. Ini yang sudah kuning telur. Berarti untuk pakannya Mas Andreas ini namanya apa Mas? Ya, tadi belum dikasih tahu namanya. Namanya Fresh Nectar. Ini tak kasih nama fresh karena warnanya juga seger ya, kuning. Iya. Ini jadi udah tak coba lama. Memang kenapa baru tak rilis, karena memang saya pengen ada hasil dari perawatannya saya sendiri. Jadi berarti Mas mungkin
rilis baru beberapa hari, tapi uji cobanya udah Iya. lama ya Mas ya. Jadi ada istilahnya sudah ada hasil, jadi nggak sembarang bikin Rilis, terus jual gitu, iya, bikin jual. iya, Jadi iya. tetap ada bukti lah. Kalau dilihat dari video-video uploadan saya kan dari tahun kemarin pun pakannya pasti tetap warnanya kuning ya. Iya, iya, iya. Terus untuk pakan fresh ini, Mm-mm. penyimpanannya bagaimana Mas? Harus di kulkas atau bebas? Kalau yang saya jual ini saya bikin yang biasa tanpa kuning telur. Itu karena kan kuning telur ada sifat bisa busuk ya. Itu kalau nggak di kulkas itu pasti 3 hari lebih itu akan membusuk. Jadi saya jual ini biar untuk tanpa kulkas. Di sini juga saya tetap kasih keterangan ada tiap hari beri kroto. Itu kalau untuk yang tidak memakai kuning telur atau tidak punya kulkas. Tapi kalau mau yang pakai kuning telur, misal tidak dengan kroto, ini di sini juga ada saya beri keterangan untuk takarannya. Jadi kalau misal pakai botol 80 ml atau dipindah ke yang 100 ml, itu telur satu kuning telur itu cukup. Tapi kalau di atas 100 sampai 200 itu minimal 2 kuning telur. Iya, jadi misal 2 botol ini dijain satu di botol 200-an mili itu, nanti kuning telurnya itu 2. Itu insya Allah nggak bikin kurus. Cuma kuning telur cukup. Berarti sebenarnya pakai pakan yang tidak dicampuri dengan kuning telur juga udah cukup ya Mas ya? Sebenarnya cukup sih. Cuma gantinya kan kuning telur itu kan cuma pengganti kroto aja. Kayak Proteinnya hampir sama sih. Malah sebetulnya lebih bagus pakai kroto. Kalau saya sih kadang ada yang pakai kayak ini masih pakai kuning telur tapi tetap saya kroto. Cuma jadi krotonya tidak begitu lahap. Karena dari sininya udah kenyang. Iya. Jadi krotonya itu kadang sampai 2 hari 3 hari itu masih ada. Kalau yang tadi yang trotolan yang satunya ada itu pakai yang kayak gini itu sehari kroto habis. Jadi bedanya cuma di situ. Kalau untuk masalah penutrisian sebetulnya sama. Cuma kalau secara bagusnya ya sama-sama sih sebetulnya. Cuma kalau dibikin seperti nutrisi alam ya kroto lebih bagus memang. Kayak gitu ya. Berarti ketika mungkin teman-teman udah pakai pakan dari Fresh Next Start ini, untuk settingan lombanya dan antara di kandang dan di rumahnya itu bagaimana Mas? Ya, kalau kita berbicara untuk masalah gantangan ya, masalah gantangan itu sebetulnya kalau nunggu gacor di rumah itu langkah yang salah. Langkah yang salah. Kenapa tak bilang salah? Karena kalau mental burung bawaannya itu tidak bagus, itu saat sudah gacor di rumah, biasanya kan itu sudah full mat. Ada yang sudah full mat, ada yang memang masih throttle. Nah, itu kalau yang masih throttle itu bagus sudah, maksudnya dilatih langsung aja mumpung masih throttle karena masih muda. Tapi kalau sudah full mat itu biasanya mentalnya udah lumayan ngedrop. Jadi kalau untuk dilatih di gantangan susah. Beberapa kasus berkali-kali banyak sih kayak gitu beli atau mungkin beli yang sudah gacor di rumah punya orang tapi nggak pernah ada pelatihan atau apa, digantang itu sampai berbulan-bulan ya bunyinya cuma cerat-cerat tok mentok. Tapi kalau dari throttle sudah kita latih, biasanya nanti pas full mat dia proses mentalnya akan naik. Itu malah kadang ada yang udah masih throttle aja udah mau kejar-kejar di gantangan. Kayak gitu. Iya. Itu melatih mentalnya sebaiknya dari throttle. Iya, ya, Mas, dari throttle. Jadi jangan patokan buang patokan yang namanya takut kondangan lah. Memang yang namanya istilah kondangan itu kan maksudnya nggak juara ya. Iya. Itu sama malu nggak bunyi. Nah justru gantangan itu kan kita carikan untuk melatih supaya burung bunyi di gantangan. Lah kalau kita udah malu baru nggak bunyi, kapan ya kita kapan jadinya. Jadi makanya pelatihan di gantangan itu perlu. Kalau memang misalkan ada rasa di hati, wah eman-eman duitnya, ya misalkan seminggu 2 kali, sebulan 2 kali lah dibawa gantangan. Nanti yang sisanya bisa kumpulin teman-teman nih kalau memang ada komunitas, bikin yang namanya koloni jejer sama punya teman-teman ditarungkan, itu juga bisa bangkitin. Kayak kalau di tempat saya Kebumen itu ada di tempatnya Soto Mistis, itu tiap Kamis biasanya memang ada latihan, mereka ngajak si Soto Mistis itu ngajak mereka yang masih pemula-pemula pada datang kumpul latihan. Itu malah sekarang progresnya cepet Mas, itu 3 bulan 4 bulan sekarang masih throttle aja udah pada mulai bunyi di gantangan. Jadi ketika dibawa ke lomba mental udah siap. Iya, gitu. mental udah terbentuk karena memang
dari awal itu udah dilatih. Jadi intinya gantangan kalau untuk pertama itu main gantangan, mindsetnya adalah bikin supaya burung kita itu bunyi dulu. Jadi jalan di gantangan. Nanti kalau udah jalan di gantangan bisa mindsetnya ganti lagi gimana caranya supaya bisa masuk jadi juara, nah kayak gitu. Jadi ada tahapnya lah. Kalau kita nggak menjalankan sesuai tahap itu ya tetap susah sih. Beda kayak burung misalkan, kayak murai sama koci aja kalau gacor di rumah aja kadang digantang kan belum tentu. Belum tentu. Iya. Jadi kan tetap mesti ada yang namanya fase latihan dulu di gantangan. Itu adaptasi lah. Adaptasi di gantangan. Bicara tentang mungkin menuju ke gantangan untuk setting lomba dan untuk mengatur pakannya bagaimana Mas? Kalau untuk pakan saya tetap ya kayak gini. Cuma kalau 3 hari sebelum lomba itu untuk peningkatan gairahnya 2 hari lah, 2 hari 3 hari sebelum lomba. Misalkan lombanya Minggu, itu kadang Jumat malam itu saya tambahkan ebot fit itu di pakan itu 5 tetes sama kombat itu 3 tetes. Itu H-3? Iya, H-3 atau H-2 lah. Hitungannya kayak H-2 sih, wong dikasih Jumat malam palingan makannya kan Sabtu pagi ya. Itu untuk meningkatkan performanya. Jadi kalau kombat itu kan multivitamin ya. Multivitamin untuk Shogun. Nanti ada juga itu rilis punyanya asli punya PSI. Persatuan Shogun Indonesia itu menciptakan produk. Itu ada, nanti ada juga yang multivitamin itu banyak, ada 6 seri. Itu ada yang untuk peningkat birahi, ada yang untuk penjernih suara, ada yang untuk cool down birahi. Kalau yang over birahi kan kalau burung yang dari loloan biasanya kan nguber banget tuh. Itu ada cool downnya untuk over birahi. Itu juga sudah dites. Kalau rilisnya sih saya masih kurang paham ya, tapi katanya sih sebentar lagi rilis. Itu nanti bisa untuk penambahan itu. Yang jelas nggak usah terpaku sama yang namanya doping itu tabu. Kalau doping, saya bilang doping itu sebetulnya bukan doping sih ya. Multivitamin itu kalau kita takarannya benar, maksudnya disesuaikan, ya itu nggak masuk over kan. Kalau yang tetesannya gila-gilaan, nah itu kan over. Karena kenapa? Karena di lomba itu kadang kayak besok anniversary PSI di Pasuruan sama kemarin, kayak misal contoh kemarin anniversary Kebumen, itu kan totalnya kan 6 sesi akhirnya. 6 sesi. Nah sekarang kalau burung mau digenjot dari sesi pertama sampai ke 6, kita nggak kasih vitamin, pasti sesi kedua pun pasti sudah ngedrop tenaganya. Karena ya itu bukannya kadang kan ada tuh yang komen burung kok ujung-ujungnya pakai doping. Nah itu tinggal dopingnya itu gimana. Kalau pemakaiannya kita sesuaikan untuk takaran ya nggak masalah sih sebetulnya. Tapi kalau memang over yang sampai di dalam cepuk kecil itu sampai 10 tetes, 20 tetes itu kan udah over. Jadi intinya yang penting pertama itu. Terus kalau untuk di rumah bisa biasakan dipisah. Jadi antara burung yang satu sama yang lain Shogunnya itu dipisah. Jangan jauh-jauh. Jangan dekat-dekat, jangan jauh-jauh. Jadi kalau misalkan rumahnya nggak cukup buat misah nih, bisa dikasih sekat. Kasih sekat-sekat. Jadi itu untuk mengurangi yang namanya bosan dengan namanya bertarung. Jadi kalau burung terlalu sering Shogun itu terlalu sering tempel-tempel, itu biasanya niat tarungnya itu nggak ada Mas. Niat tarungnya nggak ada. Jadi karena Shogun kan tipenya fighter ya, beda kayak wong saya lihat konin aja kadang itu jajarnya agak jauh kok, walaupun satu kurungan jajar ada jodohnya ya. Tapi itu kan nggak begitu dekat banget hariannya, tetap ada jarak. Nah itu karena biar tetap ada fighternya, tapi kalau konin kan nagen modelnya. Kalau Shogun itu kan lebih ke kejer ya, yang untuk nilai istimewanya itu kan ada kejer, bunyi sambil kejer atau buka sayap gitu ngeleper. Nah itu jadi terus di rumah juga kalau bisa piaralah 3 atau lebih. Itu untuk pemancing gairah bunyi yang pertama. Yang kedua itu untuk peningkatan mental. Memang dari 3 burung itu biasanya nanti mungkin yang jadi untuk cuma 1 atau 2. Nah itu tinggal kita progresnya milih
yang mentalnya paling cepat jadi, atau mungkin di rumah saat lihat yang satunya untuk ditempel itu lebih cenderung lebih mau narung, ya itu mungkin mental untuk progres kegantangannya dia lebih cepat. Ya kita utamakan yang itu dulu untuk dilatihnya, nanti yang dua bisa yang belakangan. Jadi intinya nyiara 3 atau 4 itu jangan kita terus 4-4-nya itu harus jadi semua. Enggak, itu kan Pilih lebih salah satu. lebih untuk pemancing gairah sama pembentukan mental juga. Tapi yang utama ya tetap di gantangan. Kadang di rumah ditempel mau narung, di gantangan kan juga belum tentu mau narung karena banyak burung gacor di situ sih. Iya. Tapi misalkan kalau kita di rumah cuma punya burung satu, itu minusnya apa sih? Kalau cuma burung satu, biasanya itu gacornya paling sedikit, ngelepernya banyak, ngobrolnya. Oh, kayak gitu. Sedikit ngelepernya banyak, ngobrolnya. Itu karena tidak ada istilahnya pemancing untuk dia. Oke Mas Andreas, mudah-mudahan produk Fresh Nectar-nya bermanfaat buat shoguners. Nanti ini tentunya jadi simple ya Mas ya untuk para shoguners ya, nggak perlu ribet bikin pakan ataupun bertanya-tanya lagi pakai pakan apa. Ini di sini udah dikemas bagus buat harian dan daripada nyoba-nyoba bikin sendiri, malah kadang ada yang jadinya beda karena ya tetap sih karakter sendiri-sendiri ya. Tapi kalau saya alhamdulillah sudah nyoba ada lebih dari 8 burung, dan itu ada yang dari tangkapan pun nggak sampai 2 bulan sudah mau bunyi. Tapi juga mungkin kepancing sama yang lainnya. gacor sih, makanya itu penting miara lebih dari satu. Oke, terima kasih. Ini cuma 20.000 ya Mas ya. 20.000. Mudah-mudahan Mas Andreas sehat selalu dan bisa memberikan terus pengetahuan atau pengalaman tentang burung shogun Mas ya. Terima kasih Mas. Terima kasih Mas.